Selanjutnya, setelah kita paham apa itu user experience, sekarang kita mau belajar kenapa sih UX atau user experience research itu penting, ya. Padahal kan sebenarnya kalau mungkin kita semua adalah praktisi gitu ya. Mungkin kita semua sudah menguasai teori-teori terkait dengan pembuatan website, pembuatan produk dan segala macam. Tapi kenapa masih harus ngelakuin UX research? Itu yang menjadi tanda tanya besar mungkin buat kita semua. Nah, karena gini teman-teman, kalau misalnya kita bikin satu produk berdasarkan kemampuan kita, berdasarkan penguasaan kita terhadap teori-teori desain, teori-teori manajemen produk misalnya, oke, produk itu bisa jadi. Tapi apakah produk itu sesuai dengan yang dibutuhkan sama masyarakat? Kita nggak tahu, ya. Apalagi masyarakat di luar sana, kalau misalnya kita bicara soal produk kita diluncurkan kepada masyarakat, yang pakai bisa macem-macem banget, ya kan? Backgroundnya, kemudian dari segi mungkin kemampuan sosialnya, sosial ekonomi maksudnya gitu ya. Kemudian mungkin tech savvy atau enggak, itu mungkin kadarnya bisa beda-beda gitu. Sementara pastilah kalau misalnya kita bikin satu produk, kita pengen produk kita dipakai sama sebanyak mungkin orang ya. Kalau misalnya nggak dipakai, lantas sia-sialah effort kita untuk membangun produk tersebut gitu. Jadi ketika kita membangun satu produk dengan skill kita sebagai product manager, sebagai designer, sebagai researcher, oke, itu adalah hal yang baik karena kita bisa menuangkan, itu berarti kita bisa menuangkan teori-teori yang kita kuasai, experience yang selama ini kita sudah punya ke dalam satu bentuk nyata. It's a good point gitu ya. Tetapi satu hal yang kita harus pahami sebetulnya yang lebih krusial adalah perilaku, kebutuhan, motivasi, dan frustrasi pengguna ketika mungkin mereka melakukan aktivitas tertentu di dalam kehidupannya, ketika mereka mungkin berinteraksi dengan satu website atau aplikasi tertentu. Itu yang harus kita gali. Supaya apa? Supaya produk yang nantinya kita sajikan, yang kita luncurkan, itu align, ya, selaras dengan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat, ya. Jadi produk kita ini ibaratnya sebagai manifestasi gitu ya teman-teman, ya, manifestasi atas penuangan ide-ide kita sebagai orang-orang yang bekerja di belakang layar, istilahnya gitu, dengan penuangan apa yang menjadi solusi bagi masalah yang dihadapi sama masyarakat, dijadikan satu di produk kita gitu ya, sehingga ketika nanti dibuat bukan cuma karya seni gitu ya teman-teman ya, ini produk bukan cuma jadi karya seni tapi beneran dipakai sama orang karena memang merefleksikan apa yang mereka butuhkan di dalam kehidupan mereka. Ada satu quote, ada satu kata-kata mutiara mungkin ya saya bisa bilang, yang saya suka banget dan saya selalu bawakan ini ketika saya membawakan sesi-sesi seperti ini gitu ya teman-teman ya. Ini dari Kevin Liang, beliau senior UX researcher, malang melintang di dunia UX research gitu ya, sekaligus YouTuber juga. Di channel YouTube-nya namanya Zero to UX. Kalau teman-teman mau main ke sana nonton materi-materi terkait UX, bagus banget menurut saya, pembawaannya oke banget. Nah, beliau pernah bilang di salah satu talk-nya beliau yang saya pernah datangi gitu ya, desain tanpa riset hanyalah karya seni yang cantik. Ada benernya juga teman-teman gitu ya, karena kalau misalnya kita bayangin deh, kalau misalnya kita visit satu website, satu aplikasi, ya masa iya kita cuma memandang-mandangi gitu ya tampilannya, tampilannya bagus ya, cantik banget, suka banget, indah banget. Kan nggak gitu ya teman-teman ya. Ketika kita visit satu website, ketika kita visit satu aplikasi, tentu kan kita mau accomplish, kita mau mencapai satu hal tertentu, ya kan? Kita mau melakukan satu aktivitas tertentu, kita mau menyelesaikan satu tugas tertentu. Nah, jadi kalau misalnya kita punya suatu produk, kita harus make sure dulu gitu ya, kita harus yakinkan dulu bahwa memang benar ini bisa difungsikan dengan baik sebagaimana mestinya gitu ya, sebagaimana diekspektasikan, dan benar-benar bisa tadi accomplish the task gitu ya, menyelesaikan tugasnya
gitu. Jadi cantik itu perlu ya kan, kecantikan dari penampang produk kita itu penting gitu ya, karena itu kan pasti menjadi penarik utama dari customer kita. Tapi yang tidak kalah penting adalah fungsionalitasnya gitu ya, apakah itu bisa menjawab masalah yang dihadapi sama masyarakat atau enggak, itu juga menjadi satu hal yang harus kita fokuskan, kita nggak boleh lupa. Nah, dari sini kita jadi belajar apa teman-teman? Bahwa asumsi ya, apa yang keluar dari diri kita tadi ya, pengamalan teori-teori, pengamalan experience kita bertahun-tahun di field product design dan seterusnya, itu baik di satu sisi, tapi di sisi lain bukanlah hal yang satu-satunya pantas untuk jadi bekal kita untuk menciptakan produk yang hebat gitu. Karena kalau misalnya kita mau menciptakan produk yang hebat tadi, harus menyelaraskan, harus menyatukan antara kemampuan kita sebagai seorang profesional dengan kebutuhan masyarakat yang memang terjadi di lapangan gitu ya. Jadi dari sini again kita harus sadar betul bahwa asumsi bukanlah dasar yang baik untuk menciptakan produk yang hebat. Produk yang hebat mengedepankan implementasi wawasan dan data penelitian ya. That's why UX research itu menjadi satu hal yang penting yang kudu harus kita lakukan gitu ya, kalau kita memang mau menciptakan satu produk yang hebat.